Dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang menjejak Nusantara dari Aceh hingga bumi Papua. Di tengah keragaman suku dan agama, Indonesia ibarat keindahan taman bunga. Dengan misi Islam Wasyatiyah, Tuan Guru Bajang turut mewarnai dakwah Nusantara, merajut kesatuan bangsa dari Lombok untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak, para tamu undangan, wabil khusus Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, wabil khusus Bapak dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, wabil khusus Bapak Kepala Camat Alas Barat beserta Bapak Kepala Desa dan segenap aparat pemerintah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau-beliau semuanya pemimpin-pemimpin yang adil, nggih. Pemimpin yang bisa mengayomi pelungguh semua, yang bisa mengayomi kita semua. Dan bagi warga Nahdlatul Wathon, bapak-bapak pejabat sekalian, kita sudah ditradisikan oleh guru kita, oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, di dalam bacaan hizib kita yang menjadi wirid setiap saat. Di situ ada bagian doa yang khusus untuk pemimpin-pemimpin kita. Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min naf'il ibadi wal biladi ya karim. Ini doa yang selalu dibaca oleh setiap warga Nahdlatul Wathon tanpa diminta oleh pemerintah. Kita selalu mendoakan supaya seluruh pemimpin-pemimpin kita, mulai dari pemimpin yang paling tinggi setinggi-tingginya sampai pemimpin yang rendah serendah-rendahnya, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min naf'il ibadi wal biladi ya karim. Ya Allah, berikanlah mereka taufik untuk melaksanakan sesuatu yang Engkau cintai ya Allah. Dan yang dicintai oleh Allah di dunia ini adalah kebaikan, kebenaran, hak, kedamaian, ketentraman, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai, itulah yang dicintai oleh Allah. Wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah min naf'il ibadi wal biladi ya karim. Dan mudah-mudahan seluruh aktivitas dari pemimpin kita ini bisa memberikan manfaat lil ibad wal bilad, bagi seluruh masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, para alim ulama, para ustaz, para mudaris, para tuan guru, para hujjaj, para tokoh dan sepuh masyarakat. Mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'anallah bi'ulumihim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua.
hari ini, esok, dan seterusnya. Mudah-mudahan hidup kita selalu di dalam curahan rahmat Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore hari ini kita bersama dapat berkumpul. Kita berkumpul di tempat yang walaupun sederhana, dalam suasana yang lumayan panasnya nggih. Tadi tiang tanya sama Bapak Nurdin, Bapak ini Bapak kepala pimpinan DPRD Pelungguh, tiang tanya ini panas enggak? Oh biasa katanya. Masya Allah, hebat orang Sumbawa, hebat Pelungguh semua. Pantesan tiang lihat yang di bawah ini bisa dia masih senyum-senyum nggih. Padahal Masya Allah kalau untuk ukuran Lombok ini luar biasa, cukup panas. Tapi Alhamdulillah, namanya manusia di dunia ini, siapa yang bisa menghindarkan diri dari panas matahari nggih? Tempat kita nanti memperoleh kesejukan yang betul-betul sejuk. Tempat kita memperoleh ketenangan, ketentraman, tidak merasakan panas matahari, tidak merasakan dinginnya hantaman hujan, hanya di akhirat nanti. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Nanti di akhirat itu tidak ada matahari. Bagi orang yang benar-benar takwa kepada Allah, dia tidak merasakan panas matahari. Demikian pula di akhirat itu tidak akan seorang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan hantaman dinginnya malam. Kalau di dunia sunnatullah, dimanapun kita berada, bagaimanapun cara kita melindungi diri kita, tapi selalu suatu ketika pasti kita akan merasakan sengatan matahari nggih. Tidak apa-apa kita kena panas di dalam melaksanakan kebaikan. Kan disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata ulama termasuk dalam kaidah al-jaza min jinsil amal, bahwa manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti akan memperoleh imbalan sesuai dengan jenis pekerjaannya di dunia. Ada orang-orang nanti di akhirat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'raqun nasu yaumal qiyamah hatta yablugha syuhuma adhanihim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nanti di akhirat ada orang-orang, sekelompok orang yang kena panas, ya'raqun nas, sampai penuh badannya dengan peluh, bercucuran dengan keringat, hatta yablugha syuhuma adhanihim, sampai nanti keringat itu menenggelamkan kedua daun telinganya. Siapa orang yang seperti itu? Dijelaskan oleh para ulama, orang yang di dunia tidak mau lelah di dalam menjalankan kebaikan, maka nanti di akhirat akan lelah merasakan panas yang luar biasa. Sedangkan kalau orang yang biasa berpanas-panas di dunia, panas pada waktu mengaji, panas pada waktu menuntut ilmu, panas pada waktu bekerja, panas pada waktu mencari rezeki yang halal, mencari nafkah, maka orang itu fi zilli arsyillah, akan berada di bawah lindungan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini menjelang sore kubailal asr, kita berkumpul di tempat ini bersama-sama, dan tidak ada yang lebih pantas kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa apapun yang melekat pada diri kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma bikum min ni'matin faminallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, al-ayah. Wa ma bikum min ni'mah, wahai umat Islam, wahai umat manusia, apa saja yang bikum yang melekat pada diri kamu, apa saja yang melekat pada diri, entah itu berupa nikmat zahir, berupa harta, berupa anak istri, harta dalam segala bentuk, berupa uang, berupa emas, berupa perhiasan, berupa mobil, berupa rumah, berupa jabatan, berupa kemasyhuran, berupa kehormatan di dunia, ataupun nikmat batin, entah itu kesehatan, entah itu umur yang panjang, entah itu nyawa, dan lebih-lebih dari itu iman dan Islam.
faminallah, itu semua bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu ajaran bagi umat Islam setiap kali memperoleh suatu kebaikan, setiap kali kita berhasil melaksanakan apa yang kita nawaitukan yang baik-baik, entah hal itu hal yang kecil apalagi yang besar, sesuatu yang remeh apalagi yang penting, maka jangan lupa kita idamatun ni'mah bisyukri alaiha, kata ulama. Kita kekalkan nikmat itu supaya tetap bertahan nikmat itu pada kita, bisyukri alaiha, dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita bersilaturahim, berkumpul di sini untuk mewujudkan dengan perbuatan kita. Karena di dalam ajaran agama, syukur bukan hanya dengan lisan, syukur bukan hanya dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, tetapi ada syukur yang lain, ada syukur yang lebih hakiki, yaitu syukur yang ditampakkan dengan amal perbuatan. Apa tanda seorang bersyukur dengan amal perbuatannya? Dia punya tenaga, dia gunakan untuk kebaikan. Dia punya umur, dia makmurkan dengan amal saleh. Dia punya lidah, tidak digunakan untuk mengumpat, tetapi untuk berzikir kepada Allah, untuk beristighfar, untuk bertaubat. Dia punya kepala, bukan hanya digunakan untuk berfikir, tapi juga untuk sujud, istislam, untuk tunduk kepada Allah. Dia punya tangan, bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi juga untuk takbir. Dan demikian seluruh anggota badan kita, kalau semuanya bisa kita arahkan untuk hal-hal yang baik, termasuk pada sore hari ini kita datang, kaki kita melangkah dari rumah kita, yang datang dari Pancor, Pelungguh, juga semua bapak-bapak sekalian kumpul dari tempat-tempat yang jauh. Maka mudah-mudahan ini semua termasuk tanda kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silaturahim seperti ini perlu untuk kita lestarikan bapak-bapak sekalian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis beliau, hadis yang sangat terkenal dan sering kita terima dari guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ar-rahimun, orang-orang yang senantiasa menampakkan kasih sayang, orang yang duduk bersama di suatu majelis, orang yang sering bersilaturahim kepada saudaranya, orang yang sering bertukar salam di jalan, orang yang sering menampakkan rasa kasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka orang itu akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suatu ajaran agama yang penting. Ar-rahimun, kalau pelungguh bahasa Arab, belajar bahasa Arab, ar-rahimun itu isim fa'il. Isim fa'il yang terambil dari kata rahmah. Dan pada sore hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelari oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini ada yang istimewa di dalam ayat ini. Para ulama memberikan pertanyaan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin atau lil mu'minin? Apa maknanya? Kenapa Allah mengatakan lil alamin? Wahai Muhammad, engkau adalah rahmat bagi seluruh alam. Kenapa Allah tidak mengatakan wahai Muhammad, engkau adalah rahmat bagi orang yang beriman? Ini kata ulama menjelaskan, ini kata ulama menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di tengah bumi ini, hadir di tengah alam raya ini untuk membawa kebaikan bagi seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling khusus adalah bagi orang-orang yang beriman. Maka salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk terus kita hidupkan sebagai tanda bahwa kita cinta kepada Nabi. Pelungguh cinta pada Nabi? Nah, bapak-bapak cinta pada Nabi?
Kalau betul-betul cinta pada Nabi, cinta pada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul cinta pada Rasul, maka ittiba, ikuti cara-cara beliau. Hidupkan apa yang beliau perintahkan, petuah-petuah beliau, sunnah-sunnah beliau. Kita diajak untuk bersilaturahim, mari kita bersilaturahim. Silaturahim itu artinya menyambung. Ar-Rahim artinya kasih sayang. Silaturahim menyambung hubungan kasih sayang. Silaturahim itu wajib kepada siapa? Wajib kepada orang yang beriman. Silaturahim itu wajib kepada siapa? Lebih wajib lagi kepada zawil qarabah, yaitu keluarga kita. Silaturahim itu wajib kepada siapa? Yang paling pokok, yang paling utama adalah kepada kedua orang tua kita. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua juga duduk di sini, insya Allah niat kita sama nih. Sama niat kita semua, yaitu untuk mewujudkan bahwa kita cinta kepada agama Islam dengan perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan umatnya untuk saling cinta mencintai. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu. Bahwa seorang mukmin itu adalah saudara bagi orang mukmin yang lain, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu. Tidak boleh saling menzalimi dan tidak boleh saling menghinakan. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hadir di tengah alam ini untuk memberikan rahmat dan manfaat kepada seluruh isi alam raya. Itu sebabnya dulu kan ada cerita. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah. Berapa tahun tinggal di Mekah, Bapak-bapak? Berapa tahun? Hah? Wah, bagaimana kita bisa cinta sama Nabi, kita tidak tahu sejarah Nabi? Hah? Berapa tahun? 11. Ada yang lain? 12. Ada yang lain? 13. Ada yang lain? 14. Ada yang lain? 15. Hah? Nah, kalau kita mau cinta kepada Rasulullah SAW, harus kenal dulu kepada Nabi. Bagaimana kita mengatakan saya cinta pada Nabi, saya cinta pada Rasul, saya mau ikut ajaran Nabi, tapi kita tidak kenal perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu 23 tahun berjuang, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama beliau berada di Mekah, ada suatu cerita yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam raya ini. Dulu diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa pada waktu muda beliau sering berjalan-jalan fil bawadi. Beliau sering berjalan-jalan masuk keluar kampung, masuk ke tempat-tempat terpencil. Beliau lewat di celah-celah gunung, lewat di lembah-lembah. Untuk apa? Tafakur, merenung kebesaran Allah. Kenapa dia sampai keluar dari kaumnya? Karena tidak kerasan. Tidak kerasan dia melihat kaumnya menyembah berhala. Tidak kerasan, apa bahasa anta? Tidak kerasan. Dekna demen. Tidak kerasan hatinya melihat kaumnya minum berem, minum minuman keras. Tidak kerasan dia melihat kaumnya berzina. Tidak kerasan melihat kaumnya suka makan harta yang bersumber dari riba. Tidak senang, tidak kerasan melihat kaumnya menyembah berhala dan mensekutukan Allah. Dia pergi ke Bawadi, dia masuk keluar gunung, turun ke lembah, jalan ke tempat-tempat terpencil. Untuk apa? Untuk merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat beliau keluar masuk di antara lembah-lembah gunung itu, ada satu batu. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingat di antara lembah-lembah itu ada satu batu, yang mana batu itu selalu mengucap salam kalau saya lewat di sampingnya. Apa kata batu itu? Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Muhammad, assalamu alaika ya Rasul. Assalamualaikum, keselamatan untukmu wahai Muhammad, keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Ini bukan cerita karang-karangan, ini ada di dalam hadis sahih yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Kenapa sampai batu bersalam kepada Nabi? Karena batu itu bisa meresapi makna kehadiran Nabi. Batu itu bisa meresapi berterima kasih atas kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dulu di Madinah. Ceritanya Rasulullah SAW datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah kemudian buat masjid.
Dia buat masjid bukan kayak masjid sekarang. Kalau masjid sekarang mewah-mewah, nggih, hebat-hebat, megah-megah. Oh bagus, tapi ingat, masjid didirikan bukan untuk dibangga-banggakan atau dipamer-pamerkan. Masjid itu adalah sesuatu yang fungsional. Sesuai dengan namanya masjid, ai maudhi'us sujud, makanus sujud, tempat orang bersujud menyembah Allah. Jangan kita sibuk membangun masjid, sudah jadi masjid, beli masjid sembahyang zuhur setengah sab. Tadi masjid di mana namanya? Ayo, di mana namanya tadi tempat yang makan itu? Nah, Labuan Mapin. La ilaha illallah, bagus masjidnya berkeramik. Tapi pelungguh malas sembahyang di situ. Malas pelungguh sembahyang hanya setengah sab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Nanti sebelum hari kiamat itu, tanda hari kiamat akan muncul, manusia itu menjadikan masjid hanya sebagai bahan saling membanggakan. Kata orang Labuan Mapin, oh masjid saya lebih hebat katanya. Terus tetangga pelungguh nanti dia buat masjid lebih baru lagi. Jangan kita kalah, buat lagi yang lebih besar. Saling bangga membanggakan. Tanda akan datang hari kiamat. Mau sebentar lagi hari kiamat, mau? Mau ndak? Hah? Mau? Mele sida? Dek temele nggih. Ya ampun dek temele aja sila. Ayo, kalau kita tidak mau itu sebagai tanda hari kiamat, masjid yang megah tapi kosong melompong, mari kita makmurkan. Sekarang yang namanya masjid santar luwekna. Tetapi kenapa masjid yang banyak ini tidak bisa mengeluarkan generasi seperti halnya generasi yang dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal masjidnya hanya beratapkan daun korma. Masjidnya beratapkan daun korma. Mungkin ukuran masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu zaman pertama kali beliau dirikan kurang dari 20 kali 20, kecil masjid beliau. Apa jadi temboknya? Temboknya itu apa namanya? Kayak kelansah. Nah, kelansah ini bahasa Sumbawa apa bahasa Lombok? Hah? Apa bahasa Sumbawana kelansah? Hah? Kelabang. Nah, kelabang, tapi jangan kalau bahasa Indonesia kelabang itu menyengat, itu bisa mematikan. Ya, kelabang. Coba pelungguh renungkan, gitu. Dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat masjid sederhana. Dia buat masjid tidak megah, biasa, tetapi selalu ditanamkan kepada sahabatnya untuk mengisi masjid itu. Maka dari masjid yang sederhana keluar orang yang namanya Abu Bakar, keluar manusia yang namanya Umar, keluar manusia yang namanya Utsman, keluar manusia yang namanya Sayyidina Ali. Siapa Umar? Contoh Umar coba. Siapa Sayyidina Umar? Manusia yang karena kuat imannya sampai-sampai kalau iblis ketemu dengan Umar, kalau lau salaka Umaru fajjan la salaka iblisu fajjan akhor, kata Nabi. Yang namanya Umar itu luar biasa kuat imannya. Cahaya iman memancar dari dirinya sehingga kalau dia lewat di satu jalan kemudian ada iblis di situ, iblis itu langsung menyingkir. Iblis takut kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Iman yang kokoh. Coba siapa dari kita yang bisa seperti itu? Kalau kita lewat terus iblis takut, tidak berani ketemu sama Sayyidina. Ini bahaya, kita bisa hancur, kita kekuatan imannya luar biasa. Justru mungkin kebanyakan kita tiang atau pelungguh semua, nggih. Kalau ada kita lewat, kemudian kebetulan ada setan lewat. Apa kata setan? Alhamdulillah, ini mangsa baru saya. Ini dia sasaran empuk ini. Saya goda dia sekarang nih. Saya ajak dia bebotoh supaya dia habis uangnya. Saya ajak dia nginep brem seperti dia supaya dia mabuk, supaya tidak ada bedanya dia dengan sapi. Saya suruh dia berzina supaya dia rusak kehormatannya sebagai manusia sehingga tidak ada bedanya dengan hewan. Itu kata setan kalau ketemu kita. Kenapa? Dek tuah laluan ning masjid. Hah? Nggih? Ngono? Hah? Ngono ki? Ngono? Ibu, bapak, ndeh, sida.
Masjid doang beli lagu di naraangan ta lalu ani masjid. Itu kanggung nu. Nah, jadi dulu Rasulullah SAW kan minat masjid. Minat lekan kelansa. Jamak-jamak di megah-megah, tidak pakai keramik, tidak pakai segala beton apa segala macam. Sederhana. Pada waktu pertama kali Rasulullah SAW buat masjid, beliau tidak punya mimbar. Jadi beliau berselanggah. Apa ini berselanggah bahasa Sumbawa? Ini perlu translator ini. Perlu mutarjim. Iya, ini harus ada di samping tiang nih penterjemah ini. Karena nanti kalau ndak Pak Sekda nanti ndak paham dia. Iya, sama Pak Nurdin, tapi Pak Nurdin dia masih mending, dia katanya tadi sering disinggik katanya. Wah. Iya, jadi lumayan lah bahasa Sasaknya dia nggih. Jadi paham dia mungkin. Nah, berselanggah Nabi SAW pada satu batang korma. Bertelekan. Jadi bersandar nggih. Nah, apa? Bejele. Nah, bejele dia. Bejele. Nah, bejele. Beliau bejele sama satu batang korma. Pada waktu belum buat mimbar. Jadi beliau kalau khutbah itu dia bersandar sama satu batang korma itu sambil khutbah. Wahai umat Islam, marilah bersatu seterusnya. Pokoknya khutbahnya di atas bersandarkan pada batang korma. Kemudian tidak lama sahabat Rasulullah SAW mengusul kepada Nabi. Ya Rasulullah, cobalah engkau. Alangkah bagusnya kalau misalnya kita buatkan mimbar tempat Anda berkhutbah wahai Nabi. Supaya apa? Supaya Anda bisa kelihatan oleh semua jamaah. Jadi mimbar itu kan punya tangga nih. Tangga naik, jadi Nabi lebih tinggi daripada jamaah yang hadir gitu. Nah, kira-kira seperti inilah. Tepi naang mimbar kata sahabat. Kata Rasulullah SAW, oh bagus kalau begitu. Bagus kalau begitu, kalau kalian mau buatkan saya mimbar, bagus kata Nabi SAW. Akhirnya dibuatkan oleh para sahabat, dibuatkan mimbar yang sederhana. Mungkin 3 atau 4 anak tangga. Ketika Rasulullah SAW jadi mimbarnya, beliau pindah dari batang korma itu, beliau pindah ke atas mimbar. Berhenti dia berselanggah, bejele di batang korma itu. Aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib seperti diceritakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab hadis sahihnya. Bahwa ketika batang korma itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, beliau pindah ke mimbar. Kenapa kok didengarkan ada suatu rintihan angin, suatu rintihan? Sahabat buka telinga, dari mana suara tangisan ini? Ternyata suara tangisan itu keluar dari batang korma yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia sampai menjerit, sampai merintih? Rupanya batang korma itu sedih karena tidak lagi disandari oleh badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Batu merasa bersyukur hadirnya Nabi. Batang korma yang tumbuhan itu juga merasa sedih ditinggalkan oleh Nabi. Maka kita semua yang berakal, kita ini berakal, kita ini punya jiwa, kita ini menjadi manusia, maka paling pantaslah bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur terhadap hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara bersyukur itu banyak, dan dalam kesempatan ini Tiang ingin menyampaikan kepada pelungguh suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tiang anggap penting untuk kita renungkan semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman. Apakah Anda semua beriman, Bapak-bapak? Beriman pelungguh? Ibu-ibu juga beriman semuanya? Oh, kalau begitu otomatis masuk ke dalam ayat ini. Otomatis ayat ini terarah juga kepada kita, selain terarah kepada Nabi dan para sahabatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, wahai orang-orang beriman yang ada di alas barat, yang ada di alas di Sumbawa, di Lombok, di mana saja dan sepanjang masa. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam as-silm. As-silm maknanya kedamaian, artinya menurut para ulama adalah ajaran agama Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam kedamaian,
yaitu ke dalam agama Islam itu kafatan, secara sempurna. Ini renungan kepada kita semua. Bukan masuk sembarang